Kemudian saling menasihati di dalam kasih sayang, al-marhamah. Ini artinya orang yang beriman itu tidak boleh ada kebencian di dalam dirinya. Orang yang beriman itu tidak boleh menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Orang beriman itu tidak boleh kasar. Orang beriman itu tidak boleh menyakiti orang lain. Mereka harus hidup dengan suasana al-marhamah, suasana hidup yang saling mengasihi. Dan itu harus terus kita saling mengingatkan. Hiduplah dengan saling kasih sayang. Jangan hidup dengan membenci siapapun. Jangan berkepribadian introvert, kepribadian yang tertutup, yang menganggap seolah-olah dirinya sendiri yang benar, dirinya sendiri yang baik, semua orang lain salah, sehingga tidak perlu bergaul dengan orang lain. Cukup bergaul dengan kelompoknya saja. Untuk bisa menjadi ashabul maimanah, yang dikembangkan itu adalah al-marhamah, kasih sayang. Jadi kalau kasih sayang yang dikembangkan, tidak ada kebencian. Kalau tidak ada kebencian, tidak ada klaim kebenaran sepihak. Dan tidak ada orang yang menganggap sumuci. Ya, sumuci itu kalau dalam bahasa Jawa menganggap dirinya yang bersih, dirinya yang suci, yang lain kotor. Tidak ada hal-hal seperti itu di dalam Islam. Sehingga siapapun yang mau saling menasihati dalam kasih sayang, siapapun yang menempuh jalan hidup untuk saling menebarkan kasih sayang, Allah akan menjadikan dia ashabul maimanah. Dan itu ditegaskan di dalam ayat ke-18 surat Al-Balad. Setelah 5 persyaratan tadi itu ditegaskan, lalu Allah menutup dengan kalimat ulaika ashabul maimanah. Mereka-mereka itulah ashabul maimanah. Apa untungnya menjadi ashabul maimanah? Mereka tidak dimintai pertanggungjawaban, tapi mereka akan langsung masuk ke dalam surga. Begitu juga mereka akan menjadi hamba Allah yang dimuliakan dengan posisi mereka sebagai ashabul maimanah atau ashabul yamin. Sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam surat Al-Waqiah ayat 8. Fa ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Ma ashabul maimanah, alangkah mulianya golongan kanan itu. Kenapa ashabul maimanah itu dikatakan alangkah mulianya mereka? Karena mereka tidak dimintai rohinah, mereka tidak dimintai pertanggungjawaban. Fi jannatin, mereka langsung dimasukkan ke dalam surga. Yatasaalun, dalam surga itu mereka saling bertanya, ngobrol, berbincang-bincang, berinteraksi dengan leluasa, dengan penuh rasa nyaman dan aman.
Makanya dikatakan alangkah mulianya ashabul yamin itu. Karena ada nilai yang nilai itu tidak ada pada selain mereka. Maka dikatakan alangkah mulianya ashabul yamin itu. Dan bukan hanya itu, untuk ashabul yamin atau ashabul maimanah Allah mengucapkan selamat. Jadi kalau kita sukses, orang mengucapkan selamat sama kita, kita sudah merasa cukup senang. Apalagi yang mengucapkan selamat itu Allah. Sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Waqiah ayat 90 dan ayat 91. Wa amma in kana min ashabil yamin. Dan adapun jika ia masuk ke dalam golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatanlah bagimu wahai golongan kanan. Jadi siapapun yang menjadi ashabul yamin, fasalamun laka, maka keselamatanlah bagimu. Yang mengucapkan fasalamun laka itu Allah. Allah mengucapkan maka selamatlah bagimu. Dan itu Allah ucapkan kepada siapa? Kepada ashabul yamin atau ashabul maimanah, kepada golongan kanan. Jadi beruntunglah siapapun yang menjadi ashabul maimanah atau ashabul yamin, golongan kanan itu. Kelima-lima persyaratan tadi untuk bisa menjadi ashabul maimanah, ashabul yamin itu kesemuanya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Membebaskan budak itu kemanusiaan. Memberi makan kepada orang kelaparan di musim kelaparan itu kemanusiaan. Menafkahi anak yatim miskin yang masih kerabat itu kemanusiaan. Menafkahi orang miskin yang teramat sangat kemiskinannya itu kemanusiaan. Saling berpesan tentang kesabaran itu kemanusiaan. Saling berpesan menasihati dalam kasih sayang itu kemanusiaan. Jadi Islam itu betul-betul humanistik, betul-betul ajaran yang mengajarkan tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Mengajarkan tentang pentingnya kepedulian dan kesolehan sosial di dalam hidup. Dan ini adalah ajaran yang susah kita mendapatkan bandingannya dalam ajaran-ajaran yang lain. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha agar jalan hidup yang kita tempuh itu adalah jalan hidup yang senantiasa peduli kepada kesusahan dan penderitaan orang. Sehingga kehadiran kita dalam hidup ini terasa manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Kalau hidup ini hanya untuk diri kita sendiri, tidak besar maknanya. Tapi pada saat kita hidup, kehidupan kita itu bermanfaat bagi orang lain,
maka kita sudah menjadi khairun nas. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sehingga Allah memberikan penghargaan yang tinggi kepada ashabul maimanah, ashabul yamin, hamba-hamba Allah golongan kanan yang punya nilai kemanusiaan yang besar itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.